Sebelumnya kita telah berbicara tentang perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, yaitu terbagi dua. Ada perkara yang membatalkan ibadah puasanya dan pelakunya harus qada. Ada perkara yang membatalkan ibadah puasa dan pelakunya harus qada dan kafarah. Namun sekarang yang ingin kita bahas, yang perlu kita perjelas, yang kita harus fahami adalah hal-hal yang tidak membatalkan ibadah puasa. Karena sebagian dari kaum muslimin, perkara ini dianggap membatalkan ibadah puasanya. Yang pertama adalah bangun di pagi hari dalam keadaan junub. Ini tidak membatalkan ibadah puasa. Bangun di pagi hari, namun dia dalam keadaan mendapati dirinya junub. Kemudian yang kedua adalah mencium istri atau mencumbunya. Ini juga perlu dibahas, memiliki tafsir dari para ulama. Lalu yang ketiga adalah mandi dan menyiramkan air ke kepalanya. Ini juga masalah-masalah yang perlu kita fahami. Yang keempat adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Ini juga tidak membatalkan ibadah puasanya. Yang kelima adalah menyicipi makanan selama tidak memasukkannya ke dalam tenggorokannya. Jadi tidak menelannya. Kemudian al-hijamah, yang bahasa kita sekarang membekam atau mendonor darah, selama tidak melebahkan dirinya. Dan masih banyak yang lain, sikat gigi, tidur, dan seterusnya. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama adalah yaitu perkara orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan mendapati dirinya junub. Biasanya orang yang mendapati dirinya dalam keadaan junub ada dua hal. Yang pertama adalah ihtilam, yaitu mimpi basah. Kemudian yang kedua, di malam harinya sempat melakukan hubungan badan bersama dengan istrinya. Lalu terbangun kesiangan. Terlambat ia mandi wajib. Tapi bagaimana hukumnya? Apakah ia melanjutkan puasanya atau batal puasanya? Apakah batal puasanya atau ia lanjutkan puasanya? Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan junub karena mimpi basah di malam harinya, maka ia lanjutkan puasanya. Baik itu mimpi basah yang di siang harinya maupun di malam harinya. Kemudian terbangun mendapatkan dirinya dalam keadaan basah, junub, maka lanjutkan puasanya. Itu tidak membatalkan puasanya karena bukan dengan unsur kesengajaan. Berbeda dengan orang yang sengaja mengeluarkan atau melakukan sehingga dia junub. Itu membatalkan ibadah puasanya. Seperti yang telah kita sebutkan, ya, pembatal-pembatal ibadah puasa. Namun ini tidak membatalkan karena tidak disengaja. Hal-hal apa saja yang tidak disengaja, insya Allah itu tidak membatalkan ibadah puasa. Perkara yang kedua, perkara yang lainnya adalah orang yang semalamnya ia melakukan jima bersama istrinya, kemudian belum mandi junub, lalu tertidur dan terbangunnya kesiangan. Maka junubnya itu ia bawa sampai siang. Apakah ia harus melanjutkan puasanya atau harus berbuka? Lanjutkan puasanya karena itu tidak menjadikan puasanya batal dan tidak ada qada baginya. Indal jumhur, sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas ulama kita. Sebagaimana hadis Aisyah dan Ummi Salamah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi tsumma yaktasil wa yasum. Nabi sendiri Shallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam keadaan berpuasa. Kemudian terbangun sudah mendapati waktu fajar. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi baru sholat.
Karena dia dalam keadaan junub, maka Rasulullah mandi baru sholat. Maka itu tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian perkara yang kedua, yaitu mencium istri dan mencumbunya. Mencium istri dan mencumbunya. Ini ada masalah yang perlu kita fahami bersama. Karena dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im. Wa kana amlakakum li'irbihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istri-istrinya dan mencumbunya, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya, kata beliau. Dari Aisyah juga mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilni atau yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana sha'imah. Nabi pernah mencium saya sedangkan Nabi puasa dan saya juga puasa. Ini dalil yang kuat bahwa mencium istri itu tidak membatalkan ibadah puasa. Namun di sini tetap ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama adalah sebagaimana yang dikutip, yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan yang pertama adalah dalam mazhab Malikiyah ini dimakruhkan secara mutlak. Mencium istri atau mencumbunya adalah dimakruhkan secara mutlak. Kemudian yang kedua, ada yang mengharamkan. Haram mencium istrinya, berarti membatalkan. Haram mencumbu istrinya. Haram berarti menunjukkan pendapat ini membatalkan puasa. Ya. Menurut mereka bahwa ini membatalkan puasa secara mutlak. Dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kalimat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal'ana bashiruhunna, itu di waktu malam. Maka sekarang datangilah istri-istri kalian. Bashiruhunna. Ini ditafsirkan oleh mereka bahwa perintah ini hanya di malam hari. Namun dibantah oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih rajih dalam memaknai kalimat wabashiruhunna, yaitu yang dimaksud pada ayat itu adalah jima', bersenggama, berhubungan langsung, berhubungan badan suami dengan istrinya. Bukan mencumbu saja, tapi jima'. Maka memang itu dilarang di siang harinya untuk berjima'. Sedangkan yang kita maksud tadi adalah mencumbu. Maka ini adalah takwil yang tidak sesuai. Memahami ayat yang tidak sesuai. Karena fal'ana bashiruhunna maksudnya adalah jima'. Maka sekarang bolehlah Anda melakukan jima', berhubungan, mendatangi istrinya. Kemudian pendapat yang ketiga mubah. Pendapat yang ketiga dibolehkan mencumbu atau mencium istri. Atau sebaliknya istri mencium suami dan mencumbunya. Bahkan ini mazhab Zahiriyah. Mereka mensunnahkan. Annahu mubahu wa balik ba'du Zahiriyah. Wa balagha ba'du Zahiriyah faqala innahu mustahab. Ya. Kata mereka mubah. Bahkan sebagian dari mazhab Zahiriyah mengatakan sunnah hukumnya mencium istri ketika berpuasa. Melihat dari hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi hukumnya sunnah kepada kita. Tapi itu menurut mazhab Zahiriyah. Yang keempat adalah at-tafsil, ya, dirinci. Faqalu yukrahu lisyab wa yubahu lisyekh.
Ya, maka mengatakan dimakruhkan bagi yang masih muda-muda dan dibolehkan bagi yang sudah tua. Nah, ini juga dibantah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya Aisyah, karena Aisyah sendiri yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium saya, sedangkan beliau berpuasa dan saya juga dalam keadaan puasa. Sedangkan Aisyah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Aisyah masih berumur 18 tahun. Aisyah masih muda. Maka tidak makruh bagi wallahu alam. Namun pendapat ini membolehkan bagi yang sudah tua dan dimakruhkan bagi yang masih muda. Dalam mazhab yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa anna man malaka nafsahu jazalahu wa illa falah. Ya, boleh saja hukumnya mencium pasangannya selama ia mampu mengendalikan nafsunya. Nah, ini hadza huwal asah, dan ini yang lebih kuat dari kebanyakan ulama-ulama kaum muslimin. Boleh-boleh saja, tidak membatalkan ibadah puasanya selama ia mampu menahan dan mengendalikan nafsunya. Karena Aisyah mengatakan dalam hadisnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling kuat menahan nafsunya. Berarti ada syarat. Selama masih dan bisa kuat untuk menahan nafsunya, itu tidak masalah dan tidak membatalkan ibadah puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian perkara yang lainnya yaitu mandi, ya. Mandi sedangkan ia puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Sekedar mandi tidak membatalkan ibadah puasanya. Atau menyiramkan air ke kepalanya, itu tidak juga membatalkan puasanya. Selama juga tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi. Rasulullah mandi sedangkan dalam keadaan berpuasa, sebagaimana hadis yang sederhana yang bisa kita beristidlal yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahli tsumma yaktasil wa yasum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan mendapatkan sudah fajar, ia dalam keadaan berpuasa, mendapati dirinya masih dalam keadaan junub, maka Nabi mandi kemudian melanjutkan puasanya. Sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'im min al-atashi aw min al-har. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa saya melihat, ya, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Arji, ini nama tempat, menyirami kepalanya dengan air sedang ia dalam keadaan berpuasa, minal atashi au minal har, karena kehausan atau karena panas. Nah, ini tidak masalah, dengan catatan jangan berlebih-lebihan. Kemudian perkara yang lain adalah, apakah berkumur-kumur membatalkan ibadah puasa atau memasukkan air ke dalam hidungnya? Memasukkan air dalam hidungnya. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Dan wabalik fil istinsyaq, yaitu kuatkan memasukkan air ke dalam, masukkanlah air ke dalam hidungmu dengan kuat, kecuali ketika kamu berpuasa. Maka disunnahkan ketika kita ini adalah
hadis babut tahara. Dalam bab tahara ini sudah dijelaskan tata cara berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, mengajarkan untuk memperkuat isapannya, hirupannya ketika kita memasukkan air ke dalam hidung. Tapi tidak boleh dilakukan itu ketika kita dalam keadaan puasa. Ketika dalam keadaan kita berpuasa, ya pasti setiap orang akan melalui itu karena berwudu. Berkumur-kumur, iya. Dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan berkumur-kumurnya. Dan juga jangan berlebih-lebihan istinsyak, memasukkan air atau menghirup air ke dalam hidungnya. Tapi boleh saja dilakukan di luar wudu maupun ketika berwudu. Namun tidak boleh berlebih-lebihan. Fala ba'sa bil madmada dis-shaim. Tidak masalah berkumur-kumur bagi seorang yang berpuasa. Baik. Kemudian apalagi, yaitu menyicipi makanan selama tidak menelannya, juga itu tidak membatalkan ibadah puasa. Kecuali kalau ia memasukkan ke dalam perutnya. Nah, jelas itu membatalkan ibadah puasa. Namun apa saja, wallahu a'lam, air maupun makanan yang tidak disengaja masuk ke dalam perutnya, itu insya Allah tidak membatalkan ibadah puasa. Salah satu contohnya orang yang mandi. Biasanya orang yang berenang di laut. Kemudian tiba-tiba ada yang dihentak ombak, lalu ada yang masuk ke dalam tenggorokannya air laut tersebut. Itu tanpa disengaja. Maka hal itu tidak membatalkan ibadah puasanya karena di luar dari unsur kesengajaan. Maka boleh menyicipi makanan selama tidak menelannya atau memasukkan ke dalam tenggorokannya. Dari Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyazuqal khalla aw syai' ma lam yudakhil halqahu wa huwa sha'im. Tidak masalah seseorang menyicipi sesuatu selama tidak memasukkan ke dalam tenggorokannya ketika ia berpuasa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa zuqut ta'ami yukrahu li ghairi hajah. Wa zuqut ta'ami yukrahu li ghairi hajah. Dan menyicipi makanan ketika dalam keadaan berpuasa itu dimakruhkan kalau tidak dibutuhkan. Jadi mencicipi makanan yang tidak dibutuhkan itu dimakruhkan ketika Anda berpuasa. Lakin la yuftir, tapi tidak membatalkan. Jadi dimakruhkan tapi tidak sampai membatalkannya. Wa amma lil haja fahuwa kal madmadah. Adapun kalau memang dia butuh untuk mencicipi makanan tersebut, dia sama dengan berkumur-kumur. Ya, ketika orang berwudu dia butuh untuk berkumur-kumur. Ya, dia butuh untuk berkumur-kumur. Maka sama dengan itu. Baik. Kemudian, nah, perkara yang lainnya adalah perkara hijamah. Ya, perkara hijamah. Apa itu hijamah? Hijamah artinya berbekam, ya, berbekam. Atau at-tabarru'u bid-dam, yaitu mendonor darah. Ini sama hukumnya. Boleh selama tidak melemahkan dirinya. Selama tidak melemahkan dirinya. Saya akan membacakan dua hadis yang mungkin kelihatan atau kedengarannya kontroversi, tetapi tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kontroversi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, atau berselisih antara ayat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali salah satunya ada yang dhaif atau pemahaman kita yang tidak sampai. Saya membacakan hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa muhrim, wahtajama wa huwa shaim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam ketika dia dalam keadaan muhrim.
kata mahrim, berarti waktu umroh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam ketika berangkat umroh. Wahtajama wa huwa shaim. Nabi juga pernah melakukan bekam ketika ia dalam keadaan berpuasa. Ketika ia dalam keadaan berpuasa. Hadis yang kedua, hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aftarul hajim wal mahjum. Aftarul hajim wal mahjum. Hadis ini mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada seorang laki-laki di Baqi, mendatangi seorang laki-laki di Baqi. Orang ini berbekam di bulan suci Ramadan. Ya jelas terjadinya bekam dan dibekam, membekam dan dibekam ini membutuhkan dua orang. Ya, tidak bisa dengan sendiri. Kecuali seseorang membekam dirinya sendiri. Ya. Namun ini dua orang di bulan suci Ramadan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Orang yang dibekam dan yang membekam, atau orang yang membekam dan yang dibekam, kedua-duanya telah batal puasanya. Taib, masalah. Yang pertama adalah bahwa hadis yang kedua ini disebutkan oleh ulama hadis ini adalah mansukh dan dinasihkan oleh hadis yang pertama, yaitu hadis Ibnu Abbas. Maksudnya terhapus hadis yang kedua dari hadis yang pertama. Dari hadis yang pertama. Karena hadis yang pertama ini datang belakangan. Hadis yang pertama datang belakangan, terakhir. Yaitu Abdullah ibnu Abbas menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di tahun ke-10 Hijriah. Sedangkan Shaddad bin Ausin pada waktu itu, hadis Shaddad bin Ausin pada waktu itu ketika Fathu Makkah. Sedangkan Fathu Makkah duluan daripada tahun ke-10 Hijriah tersebut. Maka yang datang lebih akhir itu memansuhkan yang pertama. Ini dikuatkan dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaim. Anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa shaim. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hazani. Thumma rahhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd fil hijamati lis-shaim. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan beliau menguatkan hadis ini. Anas bin Malik mengatakan bahwa hijamah bagi orang yang berpuasa itu adalah merupakan perkara yang pertama dimakruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ja'far bin Abi Talib berhijamah dalam keadaan berpuasa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan mengatakan, yang membekam dan yang dibekam kedua-duanya batal puasanya. Namun kata beliau, kata Anas bin Malik, "Tsumma rakhasa Nabi ba'd." Namun setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, artinya membolehkan hijamah. Dan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam berhijamah ketika dia dalam keadaan ihram dan ketika dia dalam keadaan berpuasa. Maka setelah itu Anas bin Malik pun dia berhijamah dalam keadaan dia puasa. Dalam keadaan dia juga berpuasa. Baik. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan adalah yaitu kalau berat bagi dia atau menyebabkan hijamah tersebut
hijamah tersebut menyebabkan dirinya melemah sehingga ia harus berbuka disebabkan karena hijamah yang ia lakukan, itu makruh hukumnya, tidak boleh ia lakukan. Yang kedua, kalau orangnya memang sudah lemah, maka haram hukumnya untuk melakukan hijamah. Kalau orang sudah lemah, ditakutkan tambah lemah disebabkan karena hijamah yang ia lakukan, dan ini dikiaskan dengan mendonor darah. Karena ketika darah itu keluar, itu bisa melemahkan tubuh seseorang tersebut. Sebagian ulama ada yang mengatakan, termasuk Abul Ash'as As-Sun'ani, mengatakan bahwa hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasanya yang membekam dan yang dibekam, memaknai bahwa ketika itu keduanya menggibah seseorang. Maka Rasulullah SAW tidak menegur amaliyah bekamnya, tidak menegur karena dia berbekam. Tapi maksud daripada hadis tersebut bahwa Nabi mengatakan orang yang berbekam dan yang dibekam itu batal puasanya disebabkan keduanya menggibah seseorang. Ya. Tahu menggibah? Menggibah seseorang. Sehingga Rasulullah mengatakan telah batal puasanya yang membekam dan yang dibekam. Jadi bukan karena membekamnya, tetapi karena menggibahnya. Namun ini juga dibantah oleh ulama. Wa hadza huwal aqwa wal asahha. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Memang yang dimaksud adalah hijabahnya. Kenapa? Karena ghibah itu tidak sampai membatalkan puasa seseorang. Karena kalau sekiranya menggibah seseorang itu, dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang mengatakan man salima minal ghibah law kanat al ghibatu tuftiru maka lana shaum. Imam Ahmad mengatakan demikian. Siapa yang bisa selamat daripada ghibah? Seandainya ghibah itu membatalkan puasa, maka tidak ada orang yang bisa diterima puasanya. Baik. Yang jelas adalah bahwa hijamah ini atau bekam itu tidak membatalkan ibadah puasanya, namun ia perlu berhati-hati. Kalau bekam itu dapat melemahkan tubuhnya atau fisiknya, kondisinya, maka lebih baik ia tinggalkan. Dimakruhkan oleh kebanyakan oleh ulama kita. Tapi hukum asalnya berhijamah adalah tidak membatalkan ibadah puasa selama ia tidak melemahkan tubuhnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.